Halo semuanya, bersama saya Amira Paripurna dalam seri kejahatan siber. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kejahatan siber itu diatur di dalam KUHP nasional kita yang akan berlaku di tahun 2026 nantinya, atau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, kita akan melihat bagaimana undang-undang tersebut atau KUHP nasional kita mengaturnya dan bagaimana struktur pengaturan mengenai kejahatan siber yang ada di dalam KUHP. Kalau kita lihat bagaimana struktur pengaturannya, maka kejahatan siber di KUHP itu masuk dalam ruang lingkup tindak pidana yang itu membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang, yaitu masuk di dalam bab 7 di dalam KUHP. Kemudian kita tahu di KUHP sendiri bab 7 itu ada beberapa bagian. Nah, kejahatan siber dalam hal ini ada di dalam bagian kelima, yang itu spesifik mengatur tentang tindak pidana terhadap informatika dan elektronika. Jadi kita tidak akan menemukan istilah kejahatan siber di dalam KUHP nasional, namun istilah yang dipakai adalah tindak pidana terhadap informatika dan elektronika. Tindak pidana tersebut diatur di dalam pasal 332 sampai dengan pasal 335. Kemudian masih terbagi lagi di dalam dua paragraf, yaitu paragraf pertama mengatur tentang penggunaan dan perusakan informasi elektronik yang itu masuk dalam lingkup pasal 332. Kemudian di paragraf kedua mengatur tentang tanpa hak menggunakan atau mengakses komputer dan sistem elektronik, yang itu ada di dalam pasal 333 hingga 335. Nah, itu tadi mengenai struktur pengaturan kejahatan siber di dalam KUHP nasional. Sekali lagi, kita tidak akan menemukan istilah kejahatan siber, tapi istilah yang dipakai adalah tindak pidana terhadap informatika dan elektronika. Nah, kita lihat satu persatu kategorinya. Kategori pertama adalah dalam bentuk klasifikasi akses ilegal dan peretasan umum, yang itu masuk di dalam pasal 332. Ada beberapa bentuk perbuatan yang itu masuk dalam kategori akses ilegal dan peretasan umum. Bentuk perbuatan yang pertama adalah akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik. Bentuk perbuatan kedua adalah berupa akses dengan tujuan mengambil informasi elektronik ataupun mengambil informasi elektronik atau dokumen. Dan yang ketiga adalah perbuatan yang itu dalam bentuk akses dengan cara menerobos sistem pengamanan. Dan dari beberapa jenis perbuatan tadi terdapat beberapa ancaman sanksi, yaitu pidana penjara maksimum 6 tahun, dan juga ada yang maksimum 7 tahun dan maksimum 8 tahun, dan juga berupa atau denda yang itu masuk dalam denda kategori 5 dan 6. Jadi di pasal 332 ini pada intinya dia mencakup bentuk dasar kejahatan akses ilegal, pencurian data, pembobolan sistem, ya. Jadi serangan ini adalah bentuk serangan yang banyak terjadi dalam peretasan umum terhadap akun, sistem kantor, atau platform digital lainnya. Selanjutnya, pasal selanjutnya adalah pasal 333. Pasal ini jenis kejahatan sibernya berupa serangan terhadap sistem elektronik negara. Nah, pasal 333 ini menyasar kejahatan siber terhadap sistem yang itu adalah sistem yang dilindungi oleh negara, dan
dari pertahanan, diplomasi hingga sistem hingga sistem pemerintah. Termasuk di dalamnya misalnya penggunaan malware atau kode akses yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan nasional. Nah, kita lihat bagaimana bentuk perbuatan yang itu dirumuskan di dalam pasal 333 ini. Dalam pasal 333 ini, perbuatan yang dilarang adalah segala bentuk serangan terhadap sistem elektronik negara, pemerintah, atau yang dilindungi oleh negara, termasuk penyebaran kode akses, sabotase, dan peretasan sistem yang menyebabkan kerusakan. Apa ancaman sanksinya? Ancaman sanksinya adalah maksimum pidana penjara 7 tahun dan berupa denda yang masuk dalam denda kategori 6 di dalam KUHP nasional kita. Klasifikasi selanjutnya adalah yang ada di dalam pasal 334, yaitu bentuk berupa kejahatan siber yang menyerang sistem keuangan dan data perbankan. Jadi di pasal 334 ini sebenarnya dia mengatur pelindungan terhadap sistem keuangan dan perbankan, misalnya serangan terhadap bank sentral, lembaga keuangan, penyalahgunaan kartu kredit secara daring itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana serius. Kenapa? Kita lihat dari ancaman sanksinya berupa pidana penjara maksimum 10 tahun atau berupa denda dalam kategori 6. Jenis perbuatan yang dimaksud di dalam pasal ini adalah akses tanpa hak terhadap sistem keuangan, baik itu bank, kartu kredit, dan lain-lain, kemudian menyebarkan kode akses untuk merusak sistem keuangan. Selanjutnya adalah pasal 335 berkaitan dengan rahasia negara. Di dalam pasal 335 pada intinya menekankan pada perlindungan rahasia negara dalam bentuk digital. Jika pelaku meretas dan mengakses informasi yang itu diklasifikasikan sebagai rahasia oleh pemerintah, maka dia juga bisa dianggap sebagai kejahatan serius yang bisa kita lihat dengan ancaman sanksi berupa pidana penjara hingga maksimum 12 tahun atau berupa denda yang itu dalam kategori 7. Nah, jenis perbuatannya adalah dalam bentuk akses tanpa hak pada informasi rahasia milik pemerintah serta tindakan yang itu mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi tersebut. Baik, itu tadi beberapa jenis bentuk kejahatan siber yang diatur di dalam KUHP nasional kita. Kita sudah tahu bagaimana struktur pengaturannya, terdapat di dalam bab berapa, ada di dalam pasal apa saja. Nah, dengan penjelasan tadi, kita perlu melakukan pertanyaan reflektif atau untuk sebagai bahan diskusi berkaitan dengan pengaturan kejahatan siber di KUHP nasional. Pertanyaan pertama yang harus Anda refleksikan adalah apakah ancaman pidana dalam pasal 332 hingga 335 KUHP yang tadi sudah kita bahas sudah proporsional jika dibandingkan dengan kejahatan siber yang merusak sistem negara atau keuangan. Ya. Apa implikasinya jika sanksi itu terlalu ringan atau jika sanksi itu terlalu berat? Pertanyaan kedua sebagai pertanyaan yang reflektif untuk bahan diskusi reflektif. Bagaimana cara membedakan antara pelaku yang melakukan peretasan untuk tujuan jahat dan pelaku etis seperti ethical hacker atau whistleblower yang mungkin juga melanggar akses pada sistem yang dimiliki oleh pemerintah atau negara misalnya. Apakah KUHP sudah cukup akomodatif terhadap motif dan konteks tindakan tersebut? Pertanyaan ketiga yang perlu Anda diskusikan,
Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, apa tantangan utama dalam menerapkan pasal 332 hingga 335 tersebut? Apakah aparat penegak hukum siap dalam kemampuan teknis, digital forensik, dan kerjasama lintas negara? Baik, itu tadi sesi atau seri dalam kuliah kita mengenai kejahatan siber. Kita akan bertemu lagi dalam sesi selanjutnya. Terima kasih.